أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد إخواني وأخواتي rahimani Allah wa yakum. Kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semua, dan juga menyanjungkan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan hidup beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Ar-Rahim, sebagaimana dia menamai zatnya dengan nama ini, yaitu yang Maha Penyayang. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak ya bentuknya, dan tidak akan mungkin bisa kita hitung satu persatunya. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman adalah dengan dijadikan untuk mereka waktu-waktu ya, mawasim, waktu-waktu yang mana di waktu-waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal bagi orang-orang yang beramal ya, karena Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara hari-hari yang Allah ciptakan itu ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah dibanding hari-hari yang lainnya. Di antara waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan di dalamnya ya, tidak pada hari-hari yang lain adalah awail ashar min Dzulhijjah alladzi nahnu fi al-an, ya, yaitu 10 awal dari bulan Dzulhijjah yang mana saat ini kita berada di dalamnya. Dan muhadharah ini itu dalam rangka mengingatkan diri kita semua akan keutamaan daripada waktu yang saat ini kita berada di dalamnya. Ya, orang-orang yang sampai saat ini mereka diberikan hayah ya, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya mendapatkan kesempatan yang sama ya, untuk meraih keutamaan di waktu-waktu yang mulia ini. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Orang yang memahami maka mereka akan memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini, tapi orang-orang yang tidak mengetahuinya maka mereka akan menyia-nyiakannya. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat lalai ya, tidak menjadikan kita minal ghafilin, termasuk daripada orang-orang yang lalai yang menyia-nyiakan waktu-waktu yang sangat mulia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Para ulama menyebutkan bahwasanya al-ashrul awail min Dzulhijjah ini merupakan afdalu al-awqat 'ala al-itlaq. Ya, jadi 10 awal dari bulan Dzulhijjah ya, ditambah 3 hari setelahnya, ini merupakan waktu yang paling utama secara mutlak, karena yajtami'u fi hadhihi al-awqat min al-ibadat ya allati la tajtami'u fi ghairiha. Di waktu-waktu ini itu terkumpul semua bentuk ibadat yang tidak terkumpul pada waktu yang lainnya. Ya, di waktu ini ada ibadah yang agung yaitu al-hajj ya, hajj ya,
Yang mana haji ini tidak bisa dilakukan pada waktu-waktu yang lainnya. Dan di dalamnya ada Hajjul Akbar, haji yang paling besar, ya. Nah, yaitu pada 10 awal atau pada bulan Dzulhijjah ini, 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Ditambah di dalamnya ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada sedekah. Ya, maksudnya ini sedekah. Ya, ini ada di waktu-waktu ini dan tidak ada pada waktu yang lainnya. Ya, sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini ya hiya afdalul ayyam 'ala al-itlaq. Ya, sebaik-baik hari secara mutlak. Ya. Nah, terlebih lagi kalau kita melihat dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan tentang keutamaan waktu ini. Ya, di antaranya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi, ya maaf, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang jauh lebih dicintai oleh Allah, ya, amal saleh yang dilakukan di dalamnya daripada hari yang 10 ini. Nabi menyatakan tidak ada hari-hari yang amal saleh, ya, itu lebih dicintai oleh Allah dilakukan di dalamnya daripada 10 hari ini, yaitu 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Ada sahabat yang bertanya, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Tidak pula jihad, walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad ya Rasulullah. Karena jihad ini merupakan apa? Dzirwatus sanamil Islam, ya, puncaknya Islam itu al jihad. Wa dzirwatus sanamihi al jihad, ya. Ini puncaknya, punuknya Islam itu jihad. Sehingga para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah? Nabi mengatakan walal jihad fi sabilillah, bahkan tidak pula jihad fi sabilillah. Ya. Jadi amal ini sangat agung di sisi Allah, bahkan melebihi amalan jihad fi sabilillah. Kecuali satu macam jihad saja. Ya, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi fi sabilillah falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali satu macam jihad saja, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya untuk berperang dengan harta dan jiwanya, kemudian tidak kembali darinya sesuatu pun. Ya, dia berjihad tidak hanya dengan jiwanya saja, tapi juga dengan hartanya. Jadi kalau dia berjihad dengan jiwanya, maka amalan-amalan di 10 awal masih jauh lebih utama. Kalau dia berjihad dengan hartanya saja, maka amalan-amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini masih lebih utama. Tapi kalau dia berjihad dengan harta dan jiwanya, tapi pulang karena selamat, maka amalan di awal bulan Dzulhijjah masih jauh lebih utama. Kalau dia berjihad dengan jiwa, raga, kemudian dengan hartanya, kemudian dia meninggal dan tidak ada satupun yang kembali, ini baru lebih utama daripada amalan yang dilakukan oleh seorang muslim di awal 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ya, ini yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat agung. Seorang muslim yang faham tentang hari ini, pasti dia akan mengerahkan semua yang dia miliki untuk meraih keutamaan di bulan Dzulhijjah ini, di awal bulan Dzulhijjah ini. Karena al-kayyisu man dana nafsuhu wa alima lima ba'dal yawm. Al-kayyis man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal yawm. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu untuk merendahkan hawa nafsunya, ya, mengekang hawa nafsunya, dan dia gunakan untuk beramal saleh
demi hari setelah hari di dunia ini, yaitu demi akhiratnya. Itu al-kayyis. Nabi menyindir kita semua nih. Kita termasuk kais atau tidak? Kita termasuk orang yang cerdas atau bukan? Orang yang cerdas itu orang yang bisa memanfaatkan peluang. Ketika dia mendapatkan peluang, dia manfaatkan betul-betul. Itu orang yang cerdas. Sementara orang yang jahil, ya, adalah orang yang menyia-nyiakan peluang yang Allah berikan untuk kita. Ya, maka likulli ahadin yanzur ila nafsihi. Setiap kita lihat pada dirinya masing-masing. Kira-kira dia memanfaatkan hari-hari ini dengan baik atau tidak? Ya, kalau belum memanfaatkan maka masih ada beberapa hari. Ya, masih ada beberapa hari dari 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ya, masih ada hari apa? Hari Sabtu, masih ada hari Ahad, masih ada hari Senin, masih ada hari Selasa, nanti ditambah 3 hari setelahnya, ya, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini masih ada hari-hari yang semoga kita bisa memanfaatkan dengan memaksimalkan ibadah di dalamnya. Ya. Orang yang faham akan apa yang dia cari, maka semua akan menjadi mudah di hadapannya, menjadi ringan untuknya. Ya. Alladzi ya'lamu ma yatlubu. Nah, fahana kulla syai' amama. Orang yang memahami apa yang sedang dia cari, maka semua yang ada di dalamnya, di hadapannya dari rintangan itu menjadi mudah di matanya. Ya, dia akan mengerahkan semua yang dia miliki demi meraih apa yang dia cita-citakan tadi. Sekarang cita-cita kita apa di 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini? Ya, kalau kita punya cita-cita yang besar dan kita tahu apa yang sedang kita inginkan, maka semuanya akan mudah, semuanya akan murah untuk kita semua. Ya, di 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini hendaknya kita manfaatkan untuk pertama menutupi kekurangan-kekurangan kita di hari-hari yang lainnya dalam beribadah kepada Allah. Ya, karena hari-hari yang lainnya mungkin kita tidak maksimal dalam beribadah. Maka hari-hari ini Allah akan yudha'if, ya, akan melipat gandakan amal-amal saleh, ya, yang dengannya kita berharap bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita pada hari-hari yang telah berlalu. Ya. Kemudian juga untuk menghapuskan dosa-dosa kita dengan amal-amal saleh, dengan istighfar, ya. Maka harapannya dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu itu bisa terhapus dengan istighfar yang kita lakukan, ya, banyak-banyak di hari-hari ini. Ya. Nah, kemudian juga meningkatkan kualitas ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Hendaknya seorang muslim dia memanfaatkan waktu yang sangat mulia ini dengan sebaik-baiknya. Salat wajib yang kita lakukan di hari-hari ini jauh lebih utama daripada salat wajib yang kita lakukan di hari-hari yang lain. Amalan sunnah yang kita lakukan di hari-hari ini jauh lebih utama daripada amalan-amalan sunnah yang kita lakukan di hari-hari yang lain. Ya, maka hendaknya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Jika kita melihat kepada para salafus saleh, ya, para salaf kita, maka kita akan dapatkan banyak ragam amal ibadah yang mereka lakukan, ya, di awal-awal bulan Ramadan dan di awal-awal bulan Dzulhijjah ini, ya, dan juga semangat mereka dalam beramal saleh serta motivasi mereka untuk diri mereka dan juga kaum muslimin, ya, untuk memanfaatkan hari-hari yang mulia ini dengan banyak beramal saleh di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini sudah bersumpah di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya, di dalam surat Al-Fajr. Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Ya, dan ketika Allah yang Maha Agung bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan bahwa makhluk tersebut sangatlah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fajri, demi waktu fajar. Ini Allah bersumpah dengan waktu.
Ya. Dan Allah berhak bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki. Tapi kalau kita tidak boleh kecuali dengan Allah, dengan namanya atau dengan sifatnya. Wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Ya, jumhurul mufassirin itu menafsirkan bahwa layali 'ashr itu al-'ashr al-awail min Dzulhijjah, yaitu 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ya, dan bulan Dzulhijjah ini termasuk daripada ayyam ma'lumat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lakum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka dan agar mereka banyak-banyak menyebut Allah di hari-hari yang ma'lum, yang telah diketahui. Ala ma razaqahum min bahamatil an'am, atas apa yang telah Allah rizkikan bagi mereka, untuk mereka dari binatang ternak. Ya, dan ayyam ma'lumat ini adalah apa? Al-ayyamul 'ashra al-awwal min Dzulhijjah. Al-ayyamul 'ashri atau ayyamul 'ashri al-awwal min Dzulhijjah, yaitu 10 awal yang pertama dari bulan Dzulhijjah, sebagaimana ini menurut jumhur ahli tafsir. Di dalam tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibnu Katsir disebutkan tentang hal ini. Ya. Dan bulan 10 awal atau 10 akhir atau 13 hari pertama, ya, 10 pertama atau 13 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan terakhir dari bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang tertentu. Bulan-bulan haji itu bulan apa saja? Yang pertama bulan-bulan haji maksudnya kita boleh berihram, ya, niat haji. Bulan apa saja kita boleh berniat haji? Ashhur itu kan jamak dari syahr. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang tertentu. Bulan pertama apa? Dari bulan haji, bulan Syawal. Yang kedua Dzulqa'dah. Yang ketiga Dzulhijjah. Nah, artinya anti boleh berniat haji di bulan Syawal. Ya. Nah, tapi amalan terakhir haji itu di apa? Di akhir-akhir bulan atau di 13 akhir bulan Dzulhijjah, ya. Yakni pada tanggal 8 Dzulhijjah nanti ke Mina, ya, kemudian 9 ya di Arafah, kemudian 10 lempar jumrah, ya, 11 12 lempar jumrah, ya, kalau ada yang mau di mau disegerakan atau sampai 13. Nah, itu hari terakhir dari bulan-bulan haji. Ya. Nah, jadi ini adalah hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan di dalam 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini ada satu hari yang sangat agung, yaitu hari Arafah. Ya, yaitu hari Arafah. Nah, dan dia disebut dengan Hajjul Akbar. Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Artinya dia merupakan rukun yang paling penting, yang sangat penting di dalam amaliyah haji. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarri." Ya. Bahwasanya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah yaumun nahri, hari penyembelihan. Ya. Wa yaumul qarri, dan hari Qar. Ya, Yaumul Qar itu adalah hari setelah hari Nahar. Ya. yakni apa? Hari 11, 12, 13 ya. Nah, Yaumun Nahar itu hari ke-10 ya. Nah, ini
merupakan hari-hari yang agung. Jadi Nabi mengatakan inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumul nahri wa yaumul qar. Ya, hari penyembelihan dan yaumul qar, hari-hari tasyrik. Nah, maka amal-amal salih yang dilakukan di dalamnya pun menjadi amal-amal yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, apabila beliau masuk di 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini, maka beliau akan ijtihadan syadidan, akan bersungguh-sungguh ya dalam beramal saleh di dalamnya. Beliau mengatakan la tudfi'u surujakum layali al-ashri. Jangan kalian matikan lampu-lampu kalian di malam-malam 10 ini. Ya, jangan dimatikan. Buat apa? Qiraatul Quran, ya, buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena terkadang banyak kaum muslimin yang lalai dari hari-hari ini. Jadi kalau bulan Ramadan mereka semua semangat. Ya, bulan Ramadan mereka sangat semangat dalam beribadah kepada Allah karena mereka mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Tapi di 10 awal bulan Dzulhijjah ini banyak yang lalai. Kalau di bulan Ramadan mereka berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Tapi di 10 awal ini mereka biasa-biasa saja, seolah hari ini seperti hari-hari yang lainnya. Ya, seolah hari ini seperti hari-hari yang lainnya. Padahal hari-hari ini itu hari-hari yang sangat utama. Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Itu sebagian ulama menyebutkan hal itu. Kalau Imam Ibnu Qayyim ingin apa? Ingin insaf, ingin tengah-tengahnya. Ya. 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu siangnya jauh lebih utama daripada siangnya 10 akhir bulan Ramadan. Tapi 10 akhir malam bulan Ramadan jauh lebih utama daripada 10 awal malam bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena ada di bulan Ramadan ada satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sementara di siang bulan Dzulhijjah ada wukuf di Arafah, ada amalan-amalan haji. Ya, jadi siangnya itu lebih utama daripada siangnya 10 akhir bulan Ramadan. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama secara mutlak. Karena yang namanya rangkaian haji itu ya malam, siang dan malam, ya. Nah, siang dan malam, rangkaian haji itu siang dan malam. Ya, mabit di Musdalifah itu kan malamnya. Ya, kemudian mereka harus bermalam di Mina nanti setelah ya pada tanggal 11 12-nya. Itu kan malam juga. Ya. Nah, kalau tidak ada itu, maka haji tidak akan sempurna. Bahkan bisa jadi tidak sah. Nah, sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ayyamul awal al-ayyam al-awwal min Dzulhijjah ya afdal 'ala al-itlaq. Afdal min ayyamid dunya 'ala al-itlaq. Ya. Nah, maka sangat disayangkan kalau misalnya kita lalai dari hari-hari ini. Ya, lalai dari hari ini. Abu Uthman An-Nahdi, ya Abu Uthman An-Nahdi, beliau mengatakan kanu yu'azzimuna 13. Kanu yu'azzimuna 13. Dahulu mereka, ya kalau dikatakan dahulu mereka adalah para sahabat, karena Abu Uthman An-Nahdi seorang tabi'in, ya. Jadi beliau ketika mengatakan kanu, ya ini para sahabat. Yu'azzimuna 13. Mereka dahulu mengagungkan ya 10, ya 3 macam 10. Mereka dahulu mengagungkan 3 macam 10. Ya, yaitu apa? Al-ashr al-akhir min Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan,
wal ashral awal min Dzulhijjah, kemudian 10 awal dari bulan Dzulhijjah, wal ashral awal min al-Muharram, dan 10 awal dari bulan Muharram. Ya. Nah, ini perkataan seorang tabi'in Abu Uthman An-Nahdi. Ya. Ini bahwasanya dahulu para sahabat, para salaf kita, mereka sangat mengagungkan 10, ya 3 macam 10, yaitu 10 akhir bulan Ramadan, 10 awal bulan Dzulhijjah, dan 10 akhir atau 10 awal bulan Al-Muharram. Ya. Nah, maka hendaknya kalau kita kemarin berlomba-lomba di 10 akhir dari bulan Ramadan untuk beramal saleh, hendaknya di 10 awal bulan Dzulhijjah ini kita juga harus berlomba-lomba. Dan alhamdulillah, ya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur karena kegiatan BIMTEK kita ini di awal-awal bulan Dzulhijjah, ya. Sehingga mau enggak mau kita harus baca Quran. Kan tiap pagi, ya. Tiap pagi kita harus halaqah. Naam, ya, yang beruntung lagi kalau dia itu tinggal di pesantren, kemudian tiap hari ada halaqah Al-Quran, ya. Nah, ini beruntung. Tapi bagi yang lain juga punya kesempatan yang sama. Tinggal maukah dia memanfaatkan kesempatan tadi atau tidak. Ya, ketika kita bisa melakukan amal saleh di dalamnya, kita lakukan. Amal apapun yang kita bisa lakukan dari amal saleh yang masyru'ah, itu kita lakukan. Ya, jangan disia-siakan karena ini adalah awal-awal yang mulia atau hari-hari yang mulia. Nah, al-mubadarah ila ightinamil awqat, ya, al-mufaddalah, ini termasuk daripada sifat orang-orang yang beriman. Bersegera untuk memanfaatkan waktu-waktu yang agung di sisi Allah. Ini merupakan bagian daripada sifat orang-orang yang beriman. Maka hendaknya kita memakmurkan waktu-waktu ini dengan banyak amalan-amalan saleh. Kemudian al-hadharu kullal hadhar min dhaya'i al-awqat fi hadhihi al-ashr. Harus berhati-hati dari menyia-nyiakan 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Ya, harus berhati-hati. Karena kalau kita sudah menyia-nyiakan, ya, 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini, paling tidak itu menandakan yang pertama, Anda lalai atau mungkin dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus berhati-hati dari menyia-nyiakan waktu-waktu ini. Karena ketika kita menyia-nyiakan waktu ini, maka kemungkinannya pertama kita itu dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita bisa beramal saleh itu bukan semata-mata karena hebatnya kita, ya, tapi karena Allah memudahkan kita untuk beramal saleh. Allah menginginkan kebaikan untuk kita sehingga kita dimudahkan untuk beramal saleh. Nah, jadi ketika kita masuk di hari-hari yang mulia ini, kemudian kita tidak bisa beramal saleh di dalamnya, jangan-jangan memang Allah melalaikan diri kita dari keutamaan ini sehingga kita tidak mendapatkannya. Nah, yang kedua, jangan-jangan memang Allah ingin mengharamkan amal saleh untuk kita, wal'iyadzubillah, sehingga kita tidak beramal saleh di dalamnya. Dan ini musibah yang besar. Ya, ini musibah yang besar bagi kita semua. Jadi kalau seorang muslim dia tidak bisa beramal saleh dalam setiap harinya, lebih-lebih di hari-hari yang mulia di sisi Allah, hendaknya dia harus berwaspada, harus berhati-hati, dan harus takut. Ya, harus merasa takut. Jangan-jangan Allah memang sedang mengharamkan kita untuk beramal saleh. Jangan-jangan memang Allah enggak menginginkan kita untuk bisa beramal saleh di dalamnya. Ya, itu harus takut. Kemudian ketakutan itu kita iringi dengan apa? Kita ikuti dengan istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian kita iringi dengan beramal saleh segera mumpung masih ada kesempatan. Dan apa yang kita lakukan hari ini, ya, semoga memang ini bagian daripada, dan kita yakin bagian daripada rencana Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita semua. Bagi yang belum memaksimalkan amal saleh di dalamnya, maka dia maksimal.
Dan bagi yang sudah mulai, maka hendaknya dia istiqamah, kemudian dia tingkatkan kembali ya amal saleh di dalamnya. Ya, karena amal-amal saleh di dalamnya itu amal-amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini disunnahkan untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir. Ya, banyak berzikir dan juga bertakbir dan bertahmid. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Maka perbanyaklah oleh kalian di dalamnya daripada tahlil, takbir dan tahmid. Tahlil itu la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Ya. Makanya di antara amal yang disyaratkan adalah bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di dalamnya ada tahlil, ada takbir, ada tahmid. Dan takbir itu ada takbir yang mutlak dan ada takbir yang muqayyad. Ya. Di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ada takbir mutlak, atau di awal-awal bulan Dzulhijjah ini ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu adalah takbir yang kita lakukan tanpa terikat dengan waktu dan tempat. Tanpa terikat dengan waktu dan tempat. Ya, dimanapun antum berada dan kapanpun waktunya, maka antum boleh bertakbir. Ya, di hari-hari ini. Ya, kapanpun waktunya dan dimanapun antum berada, selain di tempat-tempat yang dilarang untuk mengingat Allah dengan jahar ya di situ ya, maka kita dianjurkan untuk banyak bertakbir. Ya, banyak bertakbir, antum di kantor bertakbir, antum di kelas bertakbir ya. Terutama lagi kalau antum lagi banyak waktu kosong ya, bertakbir. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan apa? liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Agar mereka menyaksikan pemberian-pemberian untuk mereka dan agar mereka banyak mengingat Allah pada hari-hari yang tertentu, yaitu 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Di samping itu kita juga memperbanyak zikir dengan zikir-zikir yang lain ya. Zikir-zikir yang mudah untuk kita ucapkan, subhanallahil azim, subhanallah hamdi ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya, tasbih, tahlil, takbir, tahmid ya. Nah, ini untuk banyak-banyak bertakbir di situ. Dan bagi orang-orang yang dia menjadi teladan bagi yang lain, itu hendaknya mereka memberikan teladan seperti ini. Makanya misalnya dari jihad resmiyah ya, dari pemerintah misalnya, mereka hendaknya memberikan contoh ya, karena memang mereka menjadi qudwah bagi rakyatnya. Nah, atau memang individu-individu tertentu yang dia menjadi qudwah ya di masyarakatnya, itu memberikan contoh ya, memberikan contoh untuk bertakbir. Karena dahulu sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Umar ya, mereka itu bertakbir di jalan-jalan, Umar bin Khattab ya, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, mereka bertakbir di jalan-jalan, kemudian takbirnya itu diikuti oleh kaum muslimin ya. Berkata Maimun bin Mahran, seorang tabi'in, beliau mengatakan, adraktun nasa wa innahum la yukabbiruna fil 'ashr hatta kuntu ushabbihuhu bil amwaji min kathratiha. Saya mendapatkan orang-orang dan sungguh mereka sedang bertakbir ya di 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini, sampai-sampai saya menyerupakan mereka seperti ombak karena saking banyaknya mereka. Ya, saking banyaknya mereka. Ini termasuk sunnah-sunnah yang
mulai dilupakan ya oleh kaum muslimin. Ya, jangankan orang-orang yang belum paham masalah agama ini, bahkan dari orang-orang yang sudah paham terkadang juga lupa ya untuk mengamalkan sunnah ini. Padahal dengan takbir Allah itu menaklukkan musuh-musuhnya. Dengan takbir Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Benteng Khaybar yang lama ya dikepung oleh kaum muslimin karena saking kuatnya, itu bisa ditaklukkan diawali dengan takbir. Ya. Nah, maka dengan bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hal ini ia akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, terutama di hari-hari seperti ini ya, yang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi ini ya, dengan sakit ya yang tidak berhenti, dengan kabar yang setiap hari ya masuk ke grup WA kita ya, kabar-kabar yang membuat kita sedih ya. Hendaknya di hari-hari seperti ini kita banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera mengangkat ya penyakit ini, pandemi ini ya, karena penyakit ini Allah yang menciptakannya dan Allah pula yang akan mampu untuk menghilangkannya. Nah, sighatut takbir itu macam-macam ya. Ada sighat ya, bentuk takbir, ada Allahu Akbar, la ilaha illallah, ada yang 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini masalah yang luas, masalah yang luas. Ya, tidak perlu diperdebatkan ya, terlalu panjang lebar karena semuanya ada dalilnya. Nah, baik. Jadi takbir tadi ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang dilakukan setelah apa? Fi duburi kulli salawat ya, di akhir salat-salat fardu. Nah, dan ini dimulai daripada tanggal 10 sampai hari terakhir dari hari-hari tasyrik pada sampai tanggal 13. Ya. Nah, jadi pada tanggal 10 sampai tanggal 13 itu ada 2 macam takbir. Ada takbir muqayyad dan ada takbir mutlak. Ya, ada takbir muqayyad, ada takbir mutlak. Kalau di 10 awal atau 1 sampai 9 takbirnya mutlak. Takbirnya mutlak. Ya. Nah. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, disunnahkan di 10 awal atau 9 hari ya di awal bulan Dzulhijjah ini untuk banyak untuk berpuasa. Ya, untuk berpuasa. Nah, terlebih lagi nanti puasa Arafah. Ya, tentang dalil puasa secara umum adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Orang yang puasa 1 hari di jalan Allah ya, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 ya kharif. Ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Ya, ini sehari saja fisabilillah. Lalu bagaimana jika dia berhari-hari? Ya, berhari-hari. Nah, dan tadi kita di awal-awal bulan Dzulhijjah ini kan dianjurkan untuk banyak beramal saleh, dan termasuk amal saleh itu adalah puasa. Termasuk amal saleh itu adalah puasa. Terlebih lagi nanti ditekankan pada tanggal 9-nya yang disebut dengan saum Arafah, ya, saum Arafah. Ya, ini merupakan ghanimah bagi kaum muslimin. Ya, termasuk ghanimah yang apa? Bagi kaum muslimin adalah puasa di bulan Arafah. Orang Jawa bilang rezeki nomplok. Ya. Nah, ini rezeki yang sangat luar biasa. Karena suatu hari puasa di hari Arafah ini itu bisa menghapuskan 1 tahun dosa sebelumnya dan 1 tahun dosa setelahnya. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablaha ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'daha." Ya, puasa hari Arafah berarti cuma 1 hari saja. Ya,
saya berharap di sisi Allah, atau saya berharap kepada Allah ya bisa menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan juga 1 tahun setelahnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik untuk bisa beramal saleh di hari-hari ini dan berpuasa di hari Arafah secara khususnya. Ya, karena ini merupakan ghanimah bagi kaum muslimin. Ya, kalau kita dikasih ghanimah, masa mau ditolak, ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, hendaknya di hari-hari ini kita juga berusaha untuk melakukan amal saleh yang muta'addi. Amal saleh ini muta'addi, tidak hanya fardi, ya, tidak hanya lazim. Amal saleh lazim itu amal saleh yang bermanfaat untuk diri kita saja, fardi, ya, kayak puasa kan buat kita saja. Kemudian apa? Salat kan buat kita saja. Nah, qiraatul Quran. Tapi ada amal saleh yang itu muta'addi, manfaatnya juga untuk orang lain. Seperti apa? Taftir shaimin misalnya, memberikan apa? Buka puasa pada orang-orang yang berpuasa di hari-hari ini. Ya, ini juga amal saleh yang muta'addi. Kemudian bersedekah, amal saleh yang muta'addi. Membantu orang-orang yang membutuhkan, apalagi hari-hari seperti ini ya. Untuk mendapatkan orang yang butuh bantuan itu sangat banyak, sangat terbuka. Kesempatan untuk membantu orang itu sangat terbuka. Maka mari kita pikirkan ya sesuatu yang bisa kita lakukan untuk kaum muslimin yang banyak. Bagaimana nih yang melakukan kebaikan, yang mana kebaikan ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, ya, terutama yang sedang diuji oleh Allah SWT. Kemarin kan kita lihat ya, ada sebagian kaum muslimin yang siap, gak hanya kaum muslimin, ada bahkan sebagian saudara-saudara ya dari agama yang lain itu juga mereka berlomba-lomba untuk apa? Memberikan manfaat. Orang yang sedang isoman misalnya ya, yang butuh untuk diantar makanan ke rumahnya, silakan hubungi kami ya, insyaallah kami akan siap. Nah, kaum muslimin bagaimana? Ya, ini kesempatan yang mulia tentunya. Ya, ada ikhwah yang punya ide, saya ingin ada dapur umum sebenarnya. Ya, untuk ngasih orang-orang yang sedang isoman ya. Nah, ini kan manfaat yang muta'addi. Ya. Kalau kita ada saudara, tetangga yang sedang seperti itu, bisa saja kita langsung lakukan ya. Nah, karena amal saleh kita semakin tersembunyi semakin bagus ya, semakin lebih aman ya dari riya. Nah, kemudian ya, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, al-hadar kullal hadar. Al-hadar an taghruba sayyi'atuk ma'a ghurub syams yaumi Arafah. Secara khususnya ini ya, berhati-hatilah ya dengan tenggelamnya dosa-dosa kita bersama tenggelamnya matahari. Maksudnya jangan sampai ya, terutama di hari Arafah tadi, jangan sampai di akhir hari Arafah ternyata kita masih belum bertaubat dari amalan-amalan buruk kita ya, ternyata kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Karena hari Arafah ini, tadi puasa Arafah bisa menghapuskan 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Maka kalau sampai terbenam matahari Arafah ternyata kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal hari itu kita mungkin sedang puasa, atau bahkan wala'iyadzubillah ternyata enggak puasa ya, maka ini adalah kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar ya, wala'iyadzubillah. Maka di hari-hari ini mari kita jaga hati kita, jaga mata kita, jaga tangan kita ya, dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari perkara yang sia-sia. Kalau kita sudah
merasakan banyak waktu yang sia-sia dengan tidak beramal saleh di dalamnya, ya, itu sudah cukup bagi kita untuk merasa takut. Ya, hari-hari ini berjalan, ya, tapi tanpa ibadah yang berarti untuk kita. Paling ibadahnya ya sholat wajib, tambah sholat tambah sholat rawatib. Sholat wajib dan sholat rawatib untuk orang umum itu sudah sangat cukup. Tapi bagi kita, orang yang berilmu, orang yang beriman kepada Allah SWT, ya, hanya sholat wajib dan sholat sunnah saja rawatib itu hendaknya tidak cukup bagi kita. Kita merasa masih kurang, ya, kita merasa masih sangat sayang sekali. Nah, apalagi kalau laki-lakinya nggak sampai sholat jamaah di masjid, ya, itu kita harus merasa sangat rugi. Ya, hari ini kita nggak qiraatul Quran misalnya, hendaknya kita merasa sangat rugi. Ya, terbit matahari sampai tenggelamnya, ternyata hari itu kita belum baca Quran, maka hendaknya kita merasa sangat-sangat rugi hari itu. Ya, terbit matahari, tenggelam matahari, kita belum melakukan amal saleh, ya, baik yang fardhi atau yang muta'addi, hendaknya kita merasa sangat rugi. Hari itu ada orang yang ingin minta bantuan kita, padahal kita mampu dan kita nggak melakukannya, hendaknya kita sangat rugi. Walaupun itu perkara yang sepele, ya, misalnya. Nah, ini sangat rugi. Kalau kita diminta bantuan merasa terbebani, misalnya, ya, padahal kita mampu untuk menolong. Nah, maka hendaknya kita harus sangat rugi. Tapi kalau kita rasanya biasa-biasa saja, ya, wajar, biasa, nggak ada ngaruh misalnya, ya, maka seketika itu hendaknya kita merasa khawatir. Jangan-jangan memang kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk beramal saleh. Walaupun itu perkara yang ringan, ya, kan kita semuanya tahu khairun nasi khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, ya. Nah, bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita bisa melakukan amal saleh bermanfaat untuk orang lain, lakukan. Walaupun sekedar menunjukkan orang lain untuk bisa mendapatkan manfaat. Antum belum bisa memberikan manfaat, tapi antum bisa bantu dia supaya dia bisa mendapatkan manfaat. Itu sudah amal saleh. Kan ikut rembuk, urun pikiran, ya, supaya orang bisa mendapatkan kebaikan. Itu termasuk amal saleh. Apalagi kalau antum bisa melakukannya. Orang berbuat baik pada orang lain itu nggak akan pernah rugi, ya nggak? Nah, nggak akan pernah rugi. Karena kalau dia berbuat baik, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendoakan kita itu bukan hanya manusia, tapi juga para malaikat, ya. Nah, ketika kita berbuat baik pada saudara kita, apa yang dia katakan? Jazakallahu khairan. Ya, mungkin malaikat mendoakan amin, misalnya. Ya, atau kita juga dibalas oleh Allah walaka mithluh, dan untuk Anda juga yang semisalnya. Dibalas oleh malaikat dengan doanya walaka mithluh, dan untuk Anda yang semisalnya. Nah, apalagi di awal-awal dari bulan Dzulhijjah ini. Selama Anda mampu melakukan kebaikan, menyenangkan hati orang lain, lakukan. Karena di antara amalan yang agung di sana adalah idkhalus surur fi qulubil muslimin, memasukkan rasa senang pada hati orang-orang yang beriman. Ya. Nah, ada orang yang mengabarkan pada kita, ya, tentang musibahnya, maka kita doakan, ya, bersabar, ya, insyaallah Allah akan ganti dengan yang lebih baik, misalnya. Membuat hatinya senang, tenang, ya. Atau kalau perlu hadirnya kita, kalau dia butuh untuk kita hadir, kita hadir, ya. Hadirnya kita di sana ternyata bisa membuat dirinya begitu tenang, senang. Lakukan, karena itu amal soleh, apalagi di awal-awal dari bulan Dzulhijjah ini. Nah, ya, jadi setiap kebaikan yang kita bisa lakukan,
di awal-awal dari bulan Dzulhijjah ini kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar itu bernilai ibadah. Ya, bernilai ibadah. Tidak harus kita senantiasa menghitung untung rugi. Saya kalau lakukan ini untungnya buat saya apa? Ya, kalau saya lakukan ini saya rugi enggak? Enggak harus untung rugi. Kalau masalah ibadah jangan melihat untung ruginya. Ya. Karena yang membalas ibadah tadi Allah Subhanahu wa taala dan enggak mungkin rugi. Dan Allah kalau membalasi hamba-hambanya itu akan dibalas dengan balasan yang sangat banyak. Enggak mungkin akan rugi. Ya. Jadi asatidzah dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berusaha untuk berpikir bagaimana bisa menyenangkan orang lain dan bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain, tanpa harus membebani diri kita, ya. Nah, membebani diri kita, Anda tidak disuruh untuk membebani diri Anda melebihi kemampuan Anda, ya. Tapi selama antum mampu melakukannya, maka lakukan, walaupun itu dirasa kecil buat Anda. Nah, dirasa kecil buat Anda. Mungkin kalau misalnya saya yang nyuruh, misalnya Anda nyuruh antum mungkin melaksanakan perintah karena Anda melihat sebagai perintah dari atasan, ya. Tapi kalau yang minta bantuan itu teman antum, kira-kira bagaimana perasaan antum? Kalau ternyata antum juga melakukannya, ya, berarti memang antum melakukan insya Allah itu ikhlas karena Allah, bukan karena atasan selama ini, ya. Nah, Abu Fatih nyuruh antum langsung laksanakan walaupun berat. Kalau ternyata ada orang lain yang minta seperti yang dimintakan oleh Abu Fatih misalnya, dan itu perkara yang biasa, ya, perkara yang ringan misalnya, dan antum lakukan, maka itu berarti antum melakukan insyaallah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang minta saya mungkin rentan antara ikhlas atau perintah dari atasan, ya enggak? Nah, tapi kalau yang minta sesama itu jauh lebih mudah atau bisa ikhlas di dalamnya. Ya, kalau dengan atasan bisa saja ikhlas, tapi ada kemungkinan Anda nggak ikhlas. Karena ini perintah atasan, kalau nggak dilakukan saya takut ada sanksi. Tapi kalau sama teman nggak ada sanksi, ya nggak ada sanksi. Nah, maka ketika Anda bisa melakukan, ya, maka Anda jauh lebih bisa ikhlas di dalamnya. Nah, apalagi kita adalah tim, ya, kita ini adalah tim, maka hendaknya kita saling membantu, saling memberikan, ya, saling memberikan manfaat. Masing-masing dari kita berusaha untuk berpikir bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk saudara saya. Apalagi di awal-awal dari bulan Dzulhijjah ini, ya. Sekarang nggak usah dipikirkan untung ruginya secara duniawi, ya. Nah, kalau harus memikirkan, kalau boleh ya di luar saja, di luar bulan-bulan Dzulhijjah ini, di awal-awal bulan Dzulhijjah ini kalau boleh. Nah, tapi kalau di awal-awal Dzulhijjah ini jangan, usahakan, karena kita ingin bisa beramal salih sebanyak mungkin di awal-awal dari bulan Dzulhijjah ini. Kemudian juga hendaknya kita berusaha untuk khatmil Quran, khatam Al-Quran di awal-awal bulan Dzulhijjah ini, ya. Nah, bersama bisa mungkin juga baca tafsirnya, tadabburnya, ya, mentadabburi maknanya agar kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran darinya, ya. Nah, karena ini adalah hari-hari yang sangat penting, sebagaimana kita di akhir bulan Ramadan semangat, ya, karena ingin mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan pahala yang berlipat di 10 akhir bulan Ramadan ini, maka kita semangat, malam-malamnya kita hidupkan dengan amal saleh. Maka hendaknya di awal-awal bulan Dzulhijjah ini kita juga berusaha. Hadza tadzkir li wa lakum. Ya, ini untuk mengingatkan saya dan juga antum sekalian. Mumpung masih ada beberapa hari, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Nah, setelah kegiatan kita selesai pulang, alhamdulillah kan kita kegiatannya sampai zuhur saja. Artinya antum banyak waktu nih. Ya, antum banyak waktu tuh. Ya. Nah, sambil bekerja bisa saja, ya, baca Quran sambil bekerja bisa saja, sambil baca Qurannya, agar kita bisa memaksimalkan.
Mari kita saling berlomba-lomba ya, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini kita berusaha untuk apa? Menyelesaikan khatmil Quran ya, khatmil Quran. Nah, kita masih ada berapa hari? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Kalau sampai 10 berarti 4 hari lagi ya. Berarti 4 hari berapa juz satu harinya? 7, 8 ya. Cukup gak? Coba di manage lagi ya. Setiap selesai sholat 1 juz ya, berarti baru 5. Nanti ditambah siangnya waktu duha 1 juz ya. Nah, nanti menjelang maghrib 1 juz gitu ya. Ala kulli hal kita usahakan. Atau kemarin kan sudah dapat beberapa juz ya. Setelah Ramadan kan sudah mulai lagi nih. Biasanya Ramadan kan selesai itu. Akhir Ramadan kita selesai khatmul Quran. Nah, tanggal 1 Syawal kan sudah mulai baca lagi. Ini ya, sudah mulai baca lagi. Ini sekarang sudah dapat berapa juz nih? Oh, sudah dapat 10, 15, berarti tinggal 15 lagi menyelesaikan ya. Nah, baik. Kemudian banyak-banyak beristighfar ya. Asatidzah dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar itu tidak hanya di hari-hari ini saja. Terlebih kita itu sebagai pendidik. Terlebih lagi kita itu sebagai pendidik ya, sebagai guru. Tugas kita itu sangat berat. Mendidik anak-anak kita, memahamkan pelajaran pada mereka itu sangat berat. Ya, kita sudah nyari berbagai macam metode dan menurut kita sudah sangat gampang, sangat gamblang. Ternyata anak kita masih ada yang nggak paham. Ya, nggak pahamnya anak itu ujian dari Allah untuk kita. Ujian dari Allah untuk kita. Ya, nah, maka dan ujian itu boleh jadi karena adanya apa? Adanya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum kita minta ampun dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya kita senantiasa ingat kesalahan-kesalahan kita, apalagi kita sebagai pendidik. Ya, sebagai pendidik, jangan hanya bisa menyalahkan anak-anak kita. Ya, jangan hanya bisa menyalahkan wali santri anak-anak kita. Mau gimana lagi? Kita sudah tahu wali santrinya begitu misalnya. Ya, sudah diingatkan berkali-kali begitu-begitu juga. Anaknya juga begitu. Terus apa lagi kita lakukan? Menyerah? Kan nggak mungkin. Ya, kita bantu dengan apa? Dengan istighfar kita. Ya, dengan banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapannya Allah mudahkan dengan istighfar kita, amal saleh kita, Allah mudahkan ya kita untuk memahamkan anak-anak ini. Itu adalah kekuatan untuk kita semua. Istighfar kita, amal saleh kita itu kekuatan. Ya. Nah, jadi ketika kita ngajar kita tetap semangat. Ya, dan kita dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk masuk darinya ke hati anak-anak kita. Sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat. Mungkin tidak semua yang kita sampaikan itu masuk ke anak-anak kita, tapi mungkin ada sesuatu yang masuk pada anak kita yang hal ini akan merubah mereka nantinya di masa depannya dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Bayangkan kalau ada satu yang mereka ambil dari kita, kemudian mereka amalkan dan mereka ajarkan, ya berapa banyak pahala yang akan mengalir untuk kita juga. Ya, jadi jangan sampai kita itu merasa hebat dalam mengajar. Saya itu udah pengalaman, bertahun-tahun saya ngajar misalnya, atau saya udah ikut banyak pelatihan. Jangan pernah merasa dan menggantungkan kepada pengalaman kita, kepada keilmuan kita. Karena itu semua tidak ada artinya sama sekali jika Allah Subhanahu wa taala tidak membukakan ya hati anak-anak kita untuk menerima ilmu tersebut, atau jika Allah tidak berikan taufik untuk kita untuk memilih metode yang tepat untuk mengajar bagi anak-anak kita. Intinya kita itu senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, bahkan dalam mengajar ini. Ya. Jadi guru-guru ini, kita ini harusnya jauh lebih saleh lagi daripada anak-anak kita.
Kita ini harus jauh lebih banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas yang sangat mulia yang saat ini kita emban bersama, yaitu mengajar, yaitu mendidik. Dan mendidik, mengajar ini sudah pilihan antum sekalian. Antum memilih untuk mengambil profesi ini, mengajar, mendidik, maka antum harus tahu ya bahwasanya profesi ini tidak akan berhasil, tidak akan manfaat ya kalau Anda sendiri masih banyak berdosa, banyak maksiat ya, dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan pada diri saya dan juga antum, mari kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beramal saleh yang dengannya Allah akan bukakan ya hati kita, ya pintu-pintu untuk memahami pelajaran dan pintu-pintu untuk masuk di dalamnya ke hati-hati anak kita, dan juga memberikan taufik kepada kita cara yang terbaik untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Ya, itu kekuatan asli kita, kekuatan yang utama ya bagi kita. Adapun masalah tentang teknologi ini adalah sebagai pelengkap saja ya. Kalau Anda hebat dalam teknologi tapi Anda hubungannya buruk dengan Allah, tidak akan bermanfaat. Wala'iyadzubillah, untuk diri Anda dan juga untuk anak-anak kita. Ya, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita mudah untuk berkomunikasi, berhubungan dengan anak-anak kita, karena kita tahu anak-anak kita itu masih banyak yang polos-polos ya. Nah, masih polos-polos mereka, hati mereka masih banyak yang bersih. Maka kalau hati bersih, ya dikasih yang bersih, insya Allah cocok, insya Allah mudah masuknya. Ya, itu anak-anak kita. Nah, tapi kalau mereka punya tempat yang bersih, cawan yang bersih, ya kemudian apa yang ingin kita lakukan, dan ilmu itu kan laksana air. Ya, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali al-ghaith, kata Nabi SAW. Perumpamaan ilmu dan hidayah yang Allah utus aku dengannya itu seperti air hujan. Jadi ilmu itu laksana air. Kalau airnya keruh, mau ditaruh di bejana yang bersih, mungkin bejananya akan menolak. Ya. Nah, kalau airnya bersih, ya bejananya bersih, dan cara menuangkannya juga baik, maka insya Allah banyak air yang masuk ke bejana tadi. Ya, airnya bersih, ya tempatnya bersih, tapi kita nggak pandai menuangkannya, maka akan banyak air yang bercacar dan terbuang sia-sia. Ya, nah kita punya air bersih yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita meminta taufik kepada Allah agar kita bisa menuangkan ilmu ini ke bejana dengan cara yang benar, sehingga bejana ini akan menerima air yang sangat baik dari kita. Ya, kemudian dia akan bagikan untuk yang lain juga. Ya, jadi hendaknya kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang beriman yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, ya maka Allah sebutkan di antara sifatnya wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahar ya mereka bangun dan beristighfar. Ya, nah mereka bangun. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un bil asharihum yastaghfirun. Nah, dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Imran, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar pada waktu-waktu sahur. Ini waktu-waktu yang paling utama ya untuk beristighfar. Tapi bukan berarti waktu-waktu yang lain itu enggak baik beristighfar. Setiap waktu itu sangat baik untuk beristighfar, tapi akan lebih utama lagi kalau Anda itu beristighfar di waktu-waktu sahur, karena di waktu-waktu itu waktu-waktu yang hening, Anda bisa flashback lagi tentang kegiatan Anda di hari itu, ya di hari sebelumnya, dosa-dosanya bisa muncul lagi, sehingga antum akan semakin ya mudah untuk beristighfar. Dan untuk dosa apa Anda beristighfar?
Nah, tapi bukan berarti ya waktu-waktu yang lain itu tidak utama untuk beristighfar. Semua waktu itu baik untuk beristighfar, ya. Akan tetapi memang waktu yang sore itu jauh lebih baik lagi, ya. Karena di situ kita adalah waktu yang hening, jauh lebih mudah untuk mengingat dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, asatidz dan sahadat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara ibadah yang lain adalah bersedekah. Ya. Nah, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu bisa menghapus, bisa memadamkan kemurkaan Allah. Ya, Nabi SAW juga bersabda, "Dawu mardakum bis-sadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya, maka kita juga bersedekah, ya. Di hari-hari banyaknya musibah yang menimpa kaum muslimin ini. Nah, baik. Kemudian di antara ibadah yang lain adalah juga dengan berkurban. Jika kita mampu, ya, berkurban. Nah, kita berkurban di bulan Dzulhijjah ini, ya. Nah, jika kita mampu melakukannya. Asatidz dan ustadzah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ya ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan di hari-hari yang mulia ini. Maka hendaknya marilah kita berlomba-lomba, ya, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat, dan untuk kebaikan di masa depan kita. Ini saja yang bisa kita sampaikan, ya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.